Shalom sahabatkom dimanapun kita berada, selamat pagi. Biarlah pada pagi hari ini kita mau duduk diam tenang di kaki Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mau duduk diam tenang di kaki-Mu, karena kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan yang akan menuntun supaya rohani kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan firman Tuhan yang akan menuntun supaya iman kami terus kuat bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan meteraikan firman-Mu dari lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga perjalanan kami satu hari ini benar-benar disertai karena kami mau taat akan firman-Mu. Bapa di sorga, inilah hati kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengar firman Tuhan dengan sukacita, kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-44 ayat yang ke-14. Sekali lagi saya katakan Kejadian 44 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Saudara, pada pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat sederhana untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Yusuf. Apa janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Yusuf? Yaitu saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Saudara, bagaimana caranya sehingga janji Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan Yusuf? Dan kita melihat perjalanan dari Yusuf, di mana keberadaannya pasti di tempat itu mengalami yang namanya perubahan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita melihat ada banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satunya janji Tuhan bahwa Ia tidak membiarkan anak cucu kita meminta-minta roti. Dan yang kedua janjinya bahwa Ia merancangkan kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan Ia memberikan janji kepada kita bahwa masa depan kita penuh dengan pengharapan. Dan janjinya yang ketiga di dalam kehidupan kita, bahwa Ia memberikan kepada kita umur panjang. Artinya kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Saudara, ada banyak janji Tuhan, tetapi saya berikan 3 janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, sesuai yang tercatat di dalam kitab suci saudara. Tetapi bagaimana caranya supaya janji Tuhan boleh juga tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya? Maka kita melihat contoh teladan bagaimana janji Tuhan tergenapi daripada Yusuf. Maka yang pertama kita pelajari, karena Yusuf mau taat akan perintah Tuhan. Walaupun Tuhan hanya berbicara kepada Yusuf melalui mimpi saja, tidak berjumpa secara langsung, tetapi Yusuf percaya, taat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan ketika ia taat kepada perintah Tuhan, maka kita harus menyadari di balik ketaatan yang harus kita lakukan, yaitu ada proses yang harus kita hadapi, ada proses yang harus kita lalui. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar menghargai proses yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita berontak di dalam kita menghadapi proses yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, bahwa ia melihat ketika mereka berada di sebuah ladang, lalu di situ ia melihat berkas-berkasnya, berkas gandumnya
berdiri lurus tegak. Sedangkan berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya tiba-tiba datang mengelilingi berkas dari Yusuf. Dan berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Ketika saudara-saudaranya mendengarkan cerita mimpi dari Yusuf, mereka sangat marah kepada Yusuf. Dan Yusuf bukan saja menceritakan mimpi yang pertama, tapi ia juga menceritakan mimpinya yang kedua, yaitu ia melihat ada bulan, ada matahari, dan ada ke-11 bintang-bintang sujud, semua menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Maka sangat marahlah mereka, masakan mereka harus sujud menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Lalu timbullah kebencian dari saudara-saudara Yusuf. Lalu mereka ingin untuk membunuh Yusuf. Lalu mereka membawa Yusuf ke sebuah tempat. Di situ ada sumur yang kosong. Lalu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur yang kosong. Bagaimana perasaan Yusuf? Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai, kok tega ya ingin membunuhnya. Tetapi Yusuf berada di dalam sumur. Ia tidak marah kepada saudara-saudaranya. Ia tidak berontak kepada Tuhan. Tetapi ia tulus ikhlas menerima segala proses yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Karena ia percaya janji Tuhan ya dan amin. Sehingga Tuhan melihat hati dari Yusuf. Ia mengampuni saudara-saudaranya. Sehingga Tuhan memakai saudara-saudaranya untuk mengangkat Yusuf kembali dari dalam sumur. Lalu saudara-saudaranya melihat ada seorang Ismail yang lewat dekat dengan mereka bersama dengan keretanya. Lalu mereka menghentikan seorang Ismail ini dan mereka menjual Yusuf kepada seorang Ismail ini. Saudara, bagaimana perasaan Yusuf berulang-ulang kali disakiti oleh saudara-saudaranya. Bukan niat mereka membuang dia ke dalam sumur saja, tetapi mereka juga menjualnya kepada seorang Ismail. Saudara, bagaimana ketika kita merenungkan sejenak, bagaimana keadaan Yusuf, bagaimana perasaan Yusuf ketika dia berada di dalam kereta. Lalu ia melihat kereta itu berjalan perlahan-lahan meninggalkan saudara-saudara. Pasti begitu sedihnya hati Yusuf, begitu pedihnya hati Yusuf. Kenapa? Karena ia melihat orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya, yang dari kecil bersama-sama dengan Yusuf dalam satu rumah. Kok tega ya mereka harus mengusirnya. Kok tega ya mereka harus membencinya. Kok teganya mereka harus menjualnya. Pasti hati Yusuf sangat-sangat sedih. Ia harus meninggalkan bangsanya. Ia harus meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ia tidak datang dulu untuk pamit kepada ayahnya. Ia harus meninggalkan orang yang paling disayangi, dicintai, yaitu ayahnya. Tetapi ia harus merelakan hatinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, di dalam ketaatan kita ada proses yang harus kita alami. Dan di dalam proses kita harus rela mengorbankan apa perasaan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dikecewakan, walaupun kita ditinggalkan, tapi hati kita harus rela ikhlas untuk menerimanya. Kita harus korbankan perasaan kita kepada Tuhan. Perasaan yang selalu penuh dengan pengampunan. Saudara, Tuhan melihat hati dari Yusuf. Lalu ketika ia bersama dengan seorang Ismail tiba di Mesir, tidak sampai di situ saja ujian yang Tuhan percayakan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf harus dijual kembali kepada seorang yang bernama Potifar. Saudara, begitu pedihnya hati Yusuf. Tetapi kita melihat contoh teladan dari seorang Yusuf ketika ia berada di rumah Potifar. Apapun yang diperintahkan, apapun yang disuruh, apapun yang dikerjakan, ia melakukannya semuanya sama seperti untuk Tuhan. Sehingga firman Tuhan mencatat, apapun yang dilakukan oleh kedua tangan Yusuf,
Tuhan selalu buat berhasil, sehingga dia diangkat oleh Potifar untuk memerintahkan seluruh pekerjaan yang ada di rumah, bahkan usahanya, karena ia melihat apapun yang dikerjakan kedua tangan Yusuf selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara, tidak sampai di situ saja ujian yang Tuhan percayakan kepada Yusuf. Kita harus tahu di dalam ketaatan ada proses, dalam proses ada ujian. Saudara, kita perhatikan, Tuhan memberikan ujian kembali kepada Yusuf. Bagaimana istri dari Potifar harus menggoda Yusuf supaya harus tidur bersama dengan dia. Tetapi kita melihat Yusuf tidak gampang digoda. Tetapi ketika dia digoda oleh istri Potifar, Yusuf segera lari menjauh dari istri Potifar. Saudara, tidak sampai di situ saja ujian yang Tuhan percayakan kepada Yusuf. Lalu ketika Potifar datang, lalu istrinya menceritakan apa yang terjadi. Ia memfitnah Yusuf bahwa Yusuflah yang menggoda istrinya. Lalu marahlah Potifar. Lalu ia memerintahkan untuk mencari Yusuf. Ketika ia mendapati Yusuf, langsung ia jebloskan Yusuf ke dalam penjara. Saudara, bagaimana perasaan Yusuf? Ia harus ditempatkan di tempat yang paling hina bagi manusia. Tetapi kita melihat hati Yusuf, dimanapun ia berada, ia tetap ikhlas untuk menerimanya. Sehingga apapun yang dikerjakan kedua tangan Yusuf, Tuhan selalu buat berhasil. Karena di tempat yang hina sekalipun Yusuf tidak melihat penjara. Tetapi apapun yang diperintahkan oleh, yang disuruh oleh kepala penjara, semua dikerjakan oleh Yusuf. Dan Tuhan selalu menyertai Yusuf. Sehingga dilihat oleh kepala penjara bahwa Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Maka Yusuf diangkat oleh kepala penjara. Apapun tugas dari kepala penjara, semuanya diserahkan kepada Yusuf. Saudara, ketika Tuhan melihat hati Yusuf, ia menerima di segala keadaan apapun, maka Tuhan mengangkat Yusuf untuk berjumpa dengan Firaun. Mengapa Tuhan mengangkat Yusuf berjumpa dengan Firaun? Karena mimpi dari Firaun tidak seorang pun dapat mengartikannya. Lalu ketika Firaun menceritakan mimpinya, maka Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun bahwa ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf memberikan saran kepada Firaun supaya boleh mengangkat seorang yang penuh dengan hikmat dan bijaksana, supaya bisa memerintahkan di tahun kelimpahan dan di tahun kelaparan. Lalu Firaun melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bijaksana, yang berhikmat sama seperti Yusuf. Lalu Firaun mengangkat Yusuf untuk memerintahkan seluruh kerajaannya yang ada di Mesir. Sehingga di tahun kelimpahan, Yusuf begitu bijaksana, ia mengumpulkan semua bahan makanan, sehingga ketika di tahun kelaparan, bangsa-bangsanya datang membeli makanan kepada Yusuf. Saudara, inilah janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Yusuf, yaitu saudara-saudaranya ketika mereka mengalami kelaparan, lalu mereka datang karena mereka mendengar bahwa Mesir penuh dengan makanan. Lalu mereka datang membeli makanan kepada bangsa Mesir. Lalu disitulah mereka berjumpa dengan Yusuf. Dan firman Tuhan mencatat saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Dan Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa ia Yusuf yang mereka jual ke Mesir. Dan biarlah mereka janganlah takut kepada Yusuf, karena Tuhan memakai Yusuf untuk memberkati mereka di tahun kelaparan. Saudara, bagaimana caranya supaya janji Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya? Maka kita belajar dari cerita kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Mengapa janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya? Yaitu yang pertama, ia taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua,
ia sangat menghargai proses yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan yang ketiga, di balik proses ada ujian yang ia harus hadapi. Dan yang terakhir, ia harus rela mengorbankan. Mengorbankan apa? Mengorbankan perasaannya. Walaupun dikecewakan, walaupun disakiti, walaupun difitnah, walaupun ditinggalkan sekalipun. Tetapi ia harus rela mengorbankan perasaannya untuk Tuhan. Yaitu hatinya, gaya hidupnya harus tetap mengampuni. Dan dimanapun ia berada, ia tetap menerima segala keadaan apapun. Sehingga perjalanan kehidupannya sampai janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Yusuf. Tuhan menyertai apapun yang dikerjakan kedua tangan. Tuhan selalu membuat berhasil. Kenapa? Karena Yusuf mau taat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana supaya janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita? Maka kita harus belajar kepada Yusuf supaya hidup kita benar-benar disertai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama, telah kita dengarkan bersama-sama. Meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami yang paling dalam, supaya perjalanan kami sepanjang hari ini, oleh karena firman Tuhan, perjalanan kami disertai, diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk saudara-saudari dimanapun kita berada. Biarlah hamba berdoa yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus, Engkau jamah dalam nama Yesus, dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah yang berbeban berat dalam keadaan yang lemah, Engkau berikan kekuatan, kelegaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarlah yang terikat, Tuhan, Engkau datang melepaskan mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah sepanjang perjalanan 1 minggu ini yang berhari ulang tahun Bapa Rido Riri, biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Perjalanan 1 tahun yang Engkau percayakan, roh maut, roh kecelakaan, sakit, penyakit, terkapar di rumah sakit, hamba tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah perjalanan dalam 1 tahun yang Engkau percayakan buat Bapa Rido, biarlah Tuhan Yesus Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau tolong dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang dikerjakan dari Bapak Rido sepanjang 1 tahun ke depan, biarlah Engkau selalu buat berhasil dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau selalu mencukupkan makan, minum, pakai dari Bapak Rido sepanjang 1 tahun yang Engkau percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami akan mengawali 1 hari ini. Biarlah hamba berdoa, roh maut, roh kecelakaan, sakit, penyakit, terkapar di rumah sakit, hamba tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah perjalanan kami 1 hari ini disertai, ditolong, diberkati oleh kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati pada pagi hari ini dengan sukacita, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.